Dan untuk memperbaharui informasi terkini pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan kontributor Berita Satu, ada rekan Dede Aditama yang saat ini berada langsung di lokasi tambang batu tersebut. Selamat sore Dede, bisa Anda gambarkan sampai dengan saat ini proses apa yang tengah berlangsung di sana dan apakah sudah ada penambahan terkait dengan jumlah korban, Dede? Baik Soja, terima kasih. Selamat sore pemirsa Berita Satu. Untuk informasi terbaru, total pekerja semuanya menjadi korban tanah longsor ini ada 28 pekerja. Luka 12, sementara 8 meninggal dunia dan 8 lagi masih dalam pencarian. Saat ini di belakang saya masih alat berat masih melakukan pencarian yang dibantu oleh pihak kepolisian, TNI dan BPBD Kabupaten Cirebon. Saja. Baik, Dede, apakah sudah diketahui sebenarnya saat peristiwa ini terjadi ada berapa jumlah pekerja yang tengah berada di lokasi tersebut? Untuk jumlah pekerja sendiri ada 28 pekerja saja yang saat kejadian tebing longsor ini mereka sedang melakukan aktivitas sehari-hari menambang batu di lokasi saja. Baik. 28 pekerja yang diperkirakan ada saat peristiwa. Berarti saat ini fokus dari tim SAR mencari 8 lagi kah? Atau masih ada informasi masyarakat mungkin yang berada di sekitar lokasi juga turut menjadi korban? Untuk sementara dari informasi yang kami peroleh, saat ini masih ada 8 pekerja yang tertimbun dan masih dilakukan pencarian. Dan pihak kepolisian sendiri sudah membuka posko di tidak jauh dari lokasi untuk keluarga korban yang merasa kehilangan anggota keluarganya saja. Dan untuk korban meninggal dunia sendiri sudah dibawa ke 2 rumah sakit. Yang ini rumah sakit pemerintah daerah saja. Baik, lalu bagaimana untuk korban luka-luka? Seperti apa penanganannya dan luka seperti apa yang dialami oleh para korban ini? Untuk korban luka-luka kebanyakan mengalami patah tulang dan luka di kepala karena tertimpa bebatuan yang jatuh dari atas saja. Sementara selain korban luka juga terdapat 4 mobil truk yang kondisinya hancur tertimpa bebatuan besar saat terjadi longsor di Gunung Kuda ini saja. Baik, kemudian sepanjang pengamatan Anda di lokasi, bagaimana proses evakuasi ini dilakukan? Apakah terpusat dari satu titik terlebih dahulu atau dilakukan secara serentak di sejumlah titik longsor? Kejadian longsor ini terpusat di satu titik saja dan semua berfokus di satu titik ini. Di satu titik ini ada 4 alat berat yang terus melakukan penggalian selain dibantu secara manual oleh petugas tim penyelamat dengan memindahkan batu-batu besar yang ada di sekitar lokasi untuk mencari kemungkinan korban tertimbun di lokasi ini saja. Baik, kemudian apakah sudah ada informasi Dede sampai dengan pukul berapa rencananya pencarian ini akan dilakukan oleh tim SAR gabungan dan akan melibatkan pihak-pihak lain kah untuk memaksimalkan proses pencariannya? Untuk sementara pencarian waktu dihentikan pada pukul 14.30 sore ini saja. Untuk selanjutnya tim gabungan akan melakukan evaluasi untuk kembali melanjutkan pencarian korban yang masih tertimbun pada keesokan harinya sekitar pukul 7 pagi saja. Untuk sementara tim penyelamat masih terdiri dari TNI Polri dan Basarnas BPBD Kabupaten Cirebon saja. Baik, kemudian untuk posko pengaduan terkait dengan korban, di mana posko ini didirikan? Apakah masih di sekitar TKP atau di rumah sakit atau di mana lokasinya? Untuk posko sendiri masih ada di sekitar lokasi berjarak sekitar 300 meter dari tempat terjadinya longsor saja. Posko ini didirikan untuk mencari tahu keluarga korban apakah keluarga ini sudah ditemukan atau belum, apakah keluarga ini sudah dalam kondisi dibawa ke rumah sakit atau sudah dalam keadaan meninggal dunia saja. Sampai saat ini petugas dari TNI sendiri sudah standby di posko untuk menunggu aduan dari keluarga korban saja.
Baik, kami akan nantikan terus rekan Dede Aditama bagaimana update perkembangan terkini langsung dari lokasi. Terima kasih untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga keselamatan.